Kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang akan kita hancurkan. Saudara, polisi menangkap Ade Mulyana, ART, pelaku pembunuhan terhadap majikannya di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi sebut motif pembunuhan karena kesal gaji tak dibayar. Polisi bilang pelaku membunuh korban karena kesal tak digubris oleh korban saat menagih gaji yang belum dibayarkan sebesar Rp500.000. Selain sakit hati, polisi menyebut masih menyelidiki kemungkinan motif lain pelaku membunuh korban. Namun polisi mengklaim tidak menemukan indikasi pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah palu, 2 unit ponsel, dan 1 unit motor. Tersangka yaitu dengan inisial AM, umur 25 tahun. Adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Sebelum ditemukan tewas, korban mengaku sering menerima ancaman akan dibunuh orang tak dikenal. Suami korban, Ferry Riana, bilang pelaku juga sering mengatakan rumahnya kerap diteror orang asing. Namun tak pernah terbukti. Ferry tak menaruh curiga pada pembantunya, bahkan kerap meminta pelaku menemani istrinya saat pergi bekerja keluar kota. Padahal menurut Ferry, ancaman terhadap istrinya selama ini ternyata skenario yang dibuat pembantunya. Curiga terhadap pelaku justru tidak ada. Jadi curiga itu karena ketakutan kita sebagai suami terhadap istri ini, takut kalau ada orang yang ngancam. Nah, ketika ada pengancaman-pengancaman yang dibuat skenario oleh pelaku, kita makin percaya oleh pelaku untuk menjaga sang istri. Pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat terkuak. Pelaku Ade Mulyana adalah asisten rumah tangga korban yang selama ini diduga sering mengirim ancaman kepada korban, Dea Permata Karisma. Ade Mulyana ditangkap usai polisi menggelar olah TKP di rumah korban di perumahan PJT 2 Jatiluhur, Purwakarta. Ibu korban tak menyangka karena pelaku tampak paling sedih dan kehilangan atas meninggalnya korban. Ibu korban juga bercerita, putrinya kerap menunjukkan pesan bernada ancaman yang diterimanya di ponsel sebelum ditemukan tewas. Ya, itu dapat ancaman, teror, chat itu. Terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai, katanya posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini. Ada 2 atau 3 orang pakai masker, itu selalu. Terus saya bilang lapor ke polisi, belum ada bukti katanya kalau ini. Tapi chat itu terus ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau. Kalau dia tidak mau menjauhin itu yang temen yang katanya yang di itu, dia akan dibunuh. Dari penyelidikan polisi, motif pelaku menghabisi korban karena kesal. Permintaan menagih upah kerja sebesar Rp500.000 tak ditanggapi korban. Dan terjadi penyampaian tersangka mengenai penagihan jasa kerja sebesar Rp500.000. Namun oleh korban tidak ditanggapi. Motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, jenazah Dea Permata Karisma dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.
Untuk membahas lebih lanjut soal kasus pembunuhan majikan yang dilakukan asisten rumah tangganya di Purwakarta, kita sudah bersama dengan KP Enjang Sukandi, Kasih Humas Polres Purwakarta. Selamat malam, Panjang. Selamat malam, Pak Rahmat. Baik, kami ingin konfirmasi, jadi apakah betul Pak, sebelumnya korban ada laporan tidak ke polisi soal ancaman pembunuhan Pak? Baik, terkait laporan ancaman pembunuhan, sebenarnya sampai detik ini pihak Polres Purwakarta belum menerima laporan secara resmi terkait aduan daripada masalah pengancaman tersebut. Tapi yang terjadi bahwa suami korban pada bulan Juli itu pernah bertemu dengan Babin Kapdimas kami dari Polsek Jatiluhur dan menyampaikan, jadi bukan seolah-olah ya, jadi suami korban itu konsultasi sifatnya konsultasi dengan Babin kami terkait bagaimana caranya apabila ada peristiwa pengancaman melalui media sosial, dalam hal ini WA, apa yang harus dilakukan, intinya begitu. Jadi suami korban itu konsultasi dengan Babin kami, jadi belum sempat membuat laporan, baru konsultasi, sehingga disarankan sama Babin kami bahwa oke, kalau memang seperti itu segera aja dicetak atau di screenshot dan dicetak, dan nanti akan saya antar untuk membuat laporan di Polsek Jatiluhur. Jadi untuk pelaporan sebenarnya belum terjadi Pak Rahmat. Tapi Setelah diperiksa kasus ini terungkap, betul Pak, ada ancaman dengan bukti-bukti di media sosial maupun screenshot chatnya? Sesuai dengan pengakuan suami, penyidik masih mendalami terkait dengan ancaman, apakah ada hubungan atau tidak dengan pelaku, itu masih kita dalami Pak Rahmat. Jadi sampai saat ini untuk masalah pengancaman masih dalam pendalaman, karena tersangka sampai saat dengan ini juga masih secara maraton kami periksa untuk menggali keterangan-keterangan yang lebih dalam supaya ada benang yang terputus. Oke. Tapi kalau bukti elektronik kan biasanya sudah ada Pak ya, kalau bukti elektronik entah itu dari ponsel korban, ponsel pelaku atau juga keluarga Pak? Betul, betul. Tapi kan kita belum tentu dengan serta-merta langsung menghubungkan dengan pelaku toh. Jadi tetap itu nanti kita dalami perkembangannya seperti apa, apakah memang ini berasal dari siapa atau dari pelaku, nanti mungkin mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut Pak Rahmat. Kalau ini awal terungkap ketika pembunuhan mengarah pada pelaku yang merupakan ART, bagaimana awalnya Pak? Baik, berdasarkan laporan awal di TKP pada saat itu kan saksi kunci ya dalam hal ini pembantu korban berinisial AM ini menjadi saksi kunci orang yang terakhir melihat dan orang yang pertama menemukan. Jadi emang merupakan saksi kunci. Nah dari situ penyidik kami melakukan interogasi awal, penyelidikan. Nah dari keterangan-keterangan itu dengan kecerdikan penyidik kami berhasil menyambungkan benang-benang yang notabene lebih kepada seorang tersangka yang tiada lain adalah saksi kunci tersebut. Demikian Pak Rahmat. Baik, untuk pembunuhannya Pak, jadi bukti yang sudah dikantongi apa saja Pak? Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan dari korban, kita langsung mengembangkan, akhirnya benang-benang terputus itu bisa kita temukan. Disesuaikan dengan yang ada bukti seperti alat untuk memukul korban, terus posisi barang bukti daripada HP yang pada saat setelah kejadian sempat oleh terduga pelaku dibuang. Nah, dari semua itu bisa terangkai dan bisa kita kumpulkan. Dan semuanya mengarah kepada terduga pelaku, yaitu saudara AM. Ini tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana Pak pelaku? Sementara ini penyidik belum menyimpulkan sampai ke pembunuhan berencana. Masih diancam dengan pasal 338. Masih pasal pembunuhan, dalam artian ini menghilangkan nyawa seseorang ya. Mengapa? Karena kan kalau misalkan dia menggunakan palu, artinya bisa jadi sudah disiapkan sebelumnya. Kalau misalkan ada kaitan dengan ancaman juga itu bisa jadi bukti, bisa mengarah ke sana juga, tidak menutup kemungkinan, Panjang.
Semuanya bisa terjadi. Sampai saat ini penyidik masih mendalami bagaimana barang bukti tersebut ada di situ, apa memang sudah tersedia, apa memang sebelumnya disediakan, itu masih dalam pendalaman Pak Rahmat. Oke. Jadi nanti untuk sementara penyidik tidak mau berasumsi sesuai dengan fakta yang sudah ada, makanya kita tetapkan dengan pasal 338. Oke. Kalau nanti ke depan ada bukti yang bisa mendukung atau menguatkan tersangka atau terduga pelaku, ada kategori untuk berencana, ya mungkin nanti kita sampaikan lebih lanjut, Pak. Untuk sampai saat ini penyidik masih berkesimpulan kita masih menggunakan pasal 338. Demikian Pak Rahmat. Selain pelaku, siapa lagi yang sudah diperiksa? Apakah suami korban juga sudah diperiksa, Pak Anjang? Baik. Semua saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang pada saat itu bisa kita jadikan saksi, semuanya kita maraton, nanti akan secara bertahap kita ambil keterangannya untuk memperkuat alibi-alibi sehingga mempermudah penyidik untuk melakukan pengembangan atau pendalaman terkait masalah yang belum terhubung dengan barang bukti ataupun keterangan daripada pelaku. Baik, terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam, Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi. Terima kasih, Pak Enjang. Sami-sami. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Sebuah box kontainer terjatuh di depan SD Negeri 1 Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru pada Kamis siang. Insiden ini menyebabkan sejumlah siswa terluka. Box kontainer dalam kondisi kosong ini menimpa siswa sekolah yang hendak menyeberangi jalan sepulang sekolah. 9 siswa mengalami luka langsung di